Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama saya Muhammad Zulfikar. Saya dari Teknik Kimia 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa contoh soal untuk membantu kalian dalam persiapan UAS Kimia Dasar TPW. Jadi langsung saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang larutan. Di sini diberikan soal. Berapa massa padatan natrium hidroksida atau NaOH yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaOH 300 ml dengan konsentrasi 0,5 molar. Jadi yang pertama itu jika tidak diberikan MR-nya di soal itu, kita harus mencari MR-nya itu sendiri. MR merupakan massa molekul relatif suatu unsur atau senyawa. Jadi untuk mencari MR ini bisa menggunakan tabel periodik unsur atau cara manual. Untuk cara manual kita juga harus tahu AR masing-masing unsur. Jadi itu ada AR-nya Na, ada AR-nya O, dan AR-nya H. AR-nya Na itu sendiri ada 23, ARO adalah 16, dan ARH adalah 1. Maka dari itu MR-nya NaOH itu kita jumlahkan aja, 23 ditambah 16 tambah 1. Menjadi 40 gram per mol. Lalu tadi V-nya kan dikasih tahu kan 300 ml. Itu kita ubah dulu, kita konversi ke liter, dibagi 1000. Jadinya 0,3 liter. Nah, kita tahu kan rumus mol itu atau N itu sama dengan molar dikalikan volume. N sama dengan M dikali V. M-nya diketahui di soal itu 0,5 molar, V-nya 0,3 liter. Sehingga kita kalikan aja, didapat N itu 0,15 mol. Lalu N itu juga bisa dicari dengan rumus M per MR, di mana M ini adalah massa dan MR adalah massa molekul relatif suatu senyawa. Karena ditanya adalah massa, ya udah tinggal kita kali silang aja. Jadi massa sedangkan N dikalikan MR. N-nya tadi kan 0,15 mol nih teman-teman. MR-nya 40 gram per mol. Jadi ya tinggal kita kalikan aja 0,15 dikalikan 40. Dapat massanya 6 gram. Jadi massa padatan NaOH yang dibutuhkan sebanyak 6 gram. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang stoikiometri. Stoikiometri itu adalah perhitungan dasar kimia, teman-teman. Jadi di stoikiometri itu kita mengenal istilah konsep mol. Gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya teman-teman ke contoh soal nomor 4. Jadi soalnya itu, berapa massa produk yang dihasilkan dari reaksi antara propana 22 gram dan 3 mol oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Dan di sini reaksinya udah diketahui di soal nih teman-teman. Reaksinya itu adalah C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Ini udah setara ya teman-teman. Kalau misalnya di soal dikasih reaksi yang belum setara, kalian setarakan sendiri. Tuh. Jadi C3H8 ini merupakan propane ya teman-teman. Karena propane itu kan termasuk senyawa alkana. Alkana sendiri rumusnya adalah CnH2n plus 2. Jadi propane itu adalah C3H8 teman-teman. Jadi pertama kita bisa mencari mol mula-mula dari C3H8, di mana mol itu kan rumusnya M per MR. Ya udah, M-nya kan tadi 22 gram nih. MR-nya itu 44 gram per mol. Untuk MR-nya sendiri itu bisa dicari di tabel periodik unsur atau kalian hitung manual pakai cara AR seperti soal nomor 3 tadi ya teman-teman. Kalau misalnya tidak diketahui soal. Jadi MR-nya propane itu adalah 44 gram per mol. Ya udah, jadi N sedangkan 22 gram dibagi 44 gram per mol, didapat N-nya C3H8 adalah 0,5 mol. Setelah itu kita wajib tahu limiting reaktan. Jadi limiting reaktan ini adalah reaksi pembatas di mana reaktan tersebut habis bereaksi seluruhnya. Tuh, jadi caranya itu gampang teman-teman. Jadi di reaktannya sendiri itu mol reaktannya itu kita bagi sama koefisiennya. Di C3H8 ini kan koefisiennya 1 teman-teman. Maka ya udah 0,5 mol dibagi 1, hasilnya 0,5. Sedangkan kalau O2 kan tadi katanya 3 mol. Sedangkan di sini koefisiennya 5. Berarti O2 ini 3 dibagi 5 sedangkan 0,6. Nah, di antara C3H8 sama O2 yang nilainya terkecil yang mana? Yang C3H8 kan teman-teman. Karena 0,5 ini lebih kecil dari 0,6. Maka dari itu limiting reaktannya merupakan C3H8. Oke.
Nah, itu karena C38 merupakan limiting reaktan, mol C38 ini habis bereaksi seluruhnya, teman-teman. Nah, ini cara gampangnya kalian bisa menggunakan tabel stoikiometri. Jadi kalian tulis dulu ini reaksinya, reaktan sama produk, lalu ini ada M, RS. M ini adalah mula-mula, R adalah reaksi, S adalah sisa. Jadi mula-mula tadi kan mol C38 kan 0,5 nih, kalian tulis aja. Lalu O2 ini tadi 3 mol dikasih tahu. Ya udah, kalian tulis 3 aja di sini. Tadi kan C38 merupakan limiting reaktan, berarti dia habis bereaksi. Itu ya, kalian tulis aja di reaksi ini 0,5. Lalu untuk mencari mol reaksinya O2, CO2 dan H2O, kalian bisa menggunakannya dengan cara perbandingan koefisien. Di sini kan C3H8 koefisiennya 1, O2 koefisiennya 5. Berarti mol O2 yang bereaksi itu caranya kalian bisa dicari dengan cara mol C3H8 yang bereaksi dikalikan koefisien O2. Berarti 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5. Begitu juga dengan CO2. CO2 kan koefisiennya 3. Berarti 0,5 dikali 3, 1,5. H2O koefisiennya ada 4. Berarti 0,5 dikali 4 sama dengan 2. Karena ini mol mula-mula dan reaksi sama ini yang C38, maka dia tidak ada sisanya ya. Karena sesuai sama teori limiting reaktan. Lalu untuk O2 sendiri, mol mula-mula kan 3 mol. Mol reaksi 2,5 mol. Berarti tinggal kita kurangin aja. 3 dikurang 2,5 sama dengan 0,5. Lalu untuk CO2 sama H2O ini mol sisanya ya tetap ya 1,5 dan 2. Lalu ditanyakan massa produk. Ya, massa produk yang ini kan ada 2 nih, CO2 dengan 4H2O. Kita bisa mencari massa CO2 dengan cara mengalihkan molnya dengan MR-nya. Jadi CO2 ini MR-nya adalah 44 gram per mol. Ya udah, N-nya kan tadi 1,5 nih. Dikalikan 44, menghasilkan M sama dengan 66 gram untuk CO2. Lalu untuk H2O sama rumusnya, M sama dengan N dikali MR. N-nya 2 mol, MR-nya itu 18 gram per mol. H2O ini MR-nya 18 gram per mol ya teman-teman. Ya udah, 2 dikali 18 sama dengan 36 gram. Seperti itu teman-teman untuk yang pembahasan stoikiometri. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya tentang sifat koligatif larutan. Jadi ini ada 2 soal ya teman-teman untuk sifat koligatif larutan. Soal pertama itu, tentukan titik didih atau TD dan titik beku atau TB larutan yang mengandung 0,025 mol gula dalam 250 gram air. Nah, diketahui KB dan KF air masing-masing 0,52 derajat Celcius per molal dan 1,86 derajat Celcius per molal. Gak perlu bingung ya teman-teman, jadi KB sama KF ini pasti diketahui di soal, nggak mungkin kalau nggak diketahui. Jadi cara pertama kita bisa menulis diketahuinya apa aja dulu. Ini ada KB air, ada KF air, lalu ada mol. Mol gula ini kan 0,025. Ya udah, kalian tulis saja N sama dengan 0,025 mol. Lalu ini adalah M masanya air ya. Ini kan larutan. Pasti ada zat terlarut sama ada zat pelarut. Zat terlarutnya itu pasti gula dan zat pelarutnya itu pasti air. Ya udah, berarti masanya air ini kan 250 gram. Itu kita konversikan ke 0,25 kg ya. Untuk apa? Supaya kita bisa mencari molalitas atau M kecil. Lalu kita juga tahu kan, ini pengetahuan umum teman-teman, titik didih air itu kan 100 derajat Celcius dan titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Jadi meskipun yang titik didih dan titik beku air ini tidak diketahui di soal, kalian wajib tahu ya. Lalu ada satu hal yang perlu kalian tahu, M kecil di sini tuh adalah molalitas ya, bukan massa. Ingat, M kecil di sini merupakan molalitas, bukan massa. Oke, jadi untuk rumus molalitas sendiri itu adalah N per M air atau M pelarut. Karena di sini pelarutnya adalah air, ya kita pakainya M air. Jadi N yang tadi kan 0,025 mol, massa airnya 0,25 kg. Jadi sebenarnya 0,1 molal. Ini saya lupa nulis satuannya, ini harusnya 0,25 kg. Kilogram. Oke. Sama dengan 0,1 molal. Setelah itu kita bisa mencari titik didih larutan atau TD, teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah delta TD sama dengan KB dikalikan M. M-nya ini molalitas ya yang kita cari tadi.
itu delta TD sedangkan Kb-nya tadi kan 0,52. Saja 0,52 derajat Celcius per molar dikalikan 0,1 molar. Didapat delta TD-nya itu 0,052 derajat Celcius. Setelah itu ini ada rumus lagi teman-teman, di mana delta TD itu adalah TD min TD standar. Derajatnya maksudnya TD standar ya teman-teman. Titik didihnya air standarnya ini kan ya 100 derajat Celcius. Ya udah kita mencari TD, langsung aja kita masukin delta TD-nya kan 0,052. TD-nya 100 derajat Celcius. Udah, berarti TD sedangkan 0,052 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius. Sehingga TD-nya menjadi 100,052 derajat Celcius. Lalu dapat nih TD-nya teman-teman. TD larutannya ya. Oke, selanjutnya kita bisa mencari titik beku atau TB. Rumusnya di sini hampir sama. Delta TB sedangkan Kf kalikan M. Kf-nya kan tadi 1,86 derajat Celcius per molar ya. Udah, masukin aja 1,86 derajat Celcius per molar dikalikan 0,1 molar. Dapat delta TB-nya sedangkan 0,186 derajat Celcius. Lalu untuk mencari TB-nya ini sedikit berbeda ya teman-teman rumusnya sama yang rumus TD. Jadi ini dibalik. Tadi kan delta TD sedangkan TD min TD standar. Sedangkan kalau di delta TB sedangkan TB standar min TB gitu. Sehingga masukin aja di sini delta TB-nya kan 0,186 derajat Celcius. TB standar tuh 0 derajat Celcius. Min TB. Berarti TB-nya ya jadinya min 0,186 derajat Celcius. Jadi titik didih larutannya ini adalah 100,052 derajat Celcius dan titik beku larutan ini sebesar negatif 0,186 derajat Celcius. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya tentang termodinamika dan termokimia. Jadi ini ada 3 soal teman-teman. Soal pertama itu sebuah wadah dengan volume 25 liter berisi gas nitrogen pada suhu 30 derajat Celcius dan beroperasi pada tekanan 1 bar. Ditanya berapa jumlah partikel gas nitrogen tersebut jika diasumsikan gas berada pada kondisi ideal. Jadi ini merupakan soal tentang persamaan gas ideal ya teman-teman. Kita tulis dulu diketahuinya apa saja. V-nya kan tadi 25 liter. Itu bisa kita ubah menjadi meter kubik, menjadi 0,025 meter kubik atau 25 dikalikan 10 pangkat min 3 meter kubik teman-teman. Lalu tekanannya kan tadi 1 bar. 1 bar itu setara sama 100.000 Pascal atau 10 pangkat 5 Pascal teman-teman. Dan tadi kan suhunya 30 derajat Celcius. Itu kita konversikan dulu ke Kelvin. 30 ditambah 273,15 menjadi 303,15 Kelvin. Ditanya N besar atau jumlah partikel teman-teman. Jadi bedakan antara N kecil dan N besar ya. Kalau N kecil itu merupakan jumlah mol, sedangkan N besar merupakan jumlah partikel. Oke, jadi kita bisa menggunakan persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT. P-nya adalah 10 pangkat 5 Pascal, V-nya adalah 25 kali 10 pangkat 3 meter. Pangkat 3 ini saya lupa nulis satuan meter pangkat 3-nya teman-teman. Sedangkan N dikalikan 8,314 Joule per mol Kelvin kalikan 303,15 Kelvin. Nah, ini yang saya bilang. R-nya di sini kita pakainya yang 8,314 ya teman-teman, bukan yang 0,08205 dikarenakan sini satuannya merupakan satuan SI. Kita ada Pascal, ada meter kubik gitu. Jadi kita pakainya 8,314 Joule per mol Kelvin. Didapat N-nya sedangkan 0,99181 mol. Lalu untuk mencari jumlah partikel itu kita bisa mencarinya dengan cara mengalihkan jumlah mol dengan bilangan Avogadro teman-teman. Bilangan Avogadro sendiri itu nama lainnya itu adalah Na yang bernilai 6,02 dikalikan 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi kita langsung cari aja jumlah partikelnya sama dengan kalikan aja nih 0,99181 mol dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Didapat N-nya ini sama dengan 5,971 dikalikan 10 pangkat 23 partikel. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui reaksi pembakaran N-pentana dengan H2O liquid sebagai produknya. Tentukan standar heat of reaction dari reaksi tersebut. Nah, jadi reaksinya ini diberikan ya teman-teman. Reaksi itu adalah C5H12 liquid ditambah 8O2 gas
menjadi 5CO2 gas ditambah 6H2O liquid dengan delta HF masing-masing. Senyawa ini diketahui ya teman-teman, ini diketahui di soal. Jadi delta HF-nya C5H12 itu min 173 kJ per mol. Lalu untuk delta HF-nya O2 sendiri itu adalah 0. Kenapa? Karena O2 sendiri merupakan unsur bebas teman-teman. Jadi delta HF untuk unsur bebas itu pasti 0 teman-teman. Lalu delta HF-nya CO2 gas itu sama dengan min 393,5 kJ per mol. Delta HF-nya H2O liquid itu min 285,84 kJ. Buat yang belum tahu, delta HF itu merupakan standar heat of formation ya teman-teman. Atau kalau kalian dengar dalam bahasa Indonesia itu adalah entalpi pembentukan standar. Heat of formation, entalpi pembentukan. Sedangkan kita dicarinya kan disuruhnya heat of reaction, berarti entalpi reaksi teman-teman. Untuk entalpi reaksi sendiri itu notasinya adalah delta HR. R itu kan reaksi teman-teman. Nah, jadi kita mencari delta HR-nya. Untuk delta HR sendiri itu rumusnya adalah jumlahan dari koefisien dikalikan delta HF pada produk dikurang jumlahan dari koefisien dikalikan delta HF pada reaktan. Jadi V ini maksudnya koefisien ya teman-teman. V ini adalah koefisien, bukan volume. Jadi kita lihat koefisiennya ini ya. Kalau reaksinya dikasihnya belum setara, kalian setarakan dulu teman-teman. Gitu. Oke. Jadi langsung saja di sini kan produknya kan ada CO2 sama 6H2O. CO2 kan koefisiennya 5. Delta HF-nya tadi min 393,5. Ya udah tinggal kalikan aja di sini ditambah H2O koefisiennya ada 6 dikalikan delta HF-nya min 285,84. Kalian jumlahkan dulu ini, setelah itu kalian kurangkan dengan delta HF dikalikan koefisien yang ada di reaktan. C5H12 kan koefisiennya 1 teman-teman. Ya udah, berarti kita langsung masukin aja delta HF-nya. Dimana nilainya itu min 173 kJ per mol. Lalu untuk O2 sendiri, karena koefisiennya 8 dan delta HF-nya 0, jadi tidak perlu kita hitung teman-teman. Jadi langsung saja. Untuk yang di reaktan sendiri itu min 173 kJ per mol. Sehingga didapat delta HR-nya ini min 3509 kJ. Gitu teman-teman. Oke, jadi tadi delta HR-nya atau standar heat of reaction-nya itu didapat negatif 3509 kJ. Kenapa ini dari satuannya kilojoule per mol tiba-tiba menjadi kilojoule aja? Karena jumlah koefisien itu mewakilkan jumlah mol teman-teman. Jadi satuannya, oke, kita lanjut ke soal terakhir teman-teman. Di bab terakhir juga tentang elektrokimia. Jadi ada soal nih. Arus listrik mengalir sebesar 0,75 ampere selama 20 menit ke dalam larutan CuSO4 menghasilkan 0,369 gram tembaga. Hitunglah massa molar tembaga. Jadi tembaga ini merupakan Cu ya teman-teman. Kalau CuS4 ini tembaga sulfat, dia larutan. Sedangkan tembaga ini maksudnya adalah tembaga padatan. Oke. Jadi kita tulis dulu diketahui ini adalah arus ya teman-teman. Arus listrik kan 0,75 ampere ya. Tulis dulu. Lalu T ini adalah waktu. Waktunya kan 20 menit. Itu kita konversikan menjadi detik dulu. Jadinya 1200 detik. Dan M-nya tadi 0,369 gram. Kita disuruh mencari massa molar atau massa molekul tembaga atau MR. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu reaksi elektrolisis larutan CuSO4 ini dengan elektroda inletnya itu gimana. Jadi ini adalah reaksinya teman-teman. CuSO4 aqueous menjadi Cu2 plus aqueous ditambah CuSO4 2- aqueous. Kita harus menentukan katode dan anodenya sendiri. Untuk katodenya sendiri itu merupakan Cu2 plus aqueous plus 2 elektron menjadi CuS. S ini maksudnya solid ya, padatan. Nah, untuk anodanya sendiri adalah H2O liquid menjadi 4H plus aqueous plus O2 gas plus 4 elektron. Nah, dari data di atas didapat N atau jumlah elektron yang dilepas atau diterima sebesar 2 nih teman-teman. Jadi N di sini adalah jumlah elektron ya, bukan jumlah mol. Jadi N itu adalah 2 nih, bisa dari sini teman-teman. Cu2 plus 2 elektron min. Jadi dari Cu2 plus menjadi Cu aja itu kita butuh melepas 2 elektron teman-teman. Sehingga kita dapat mencari MR menggunakan hukum Faraday. Jadi rumusnya adalah
M kecil sama dengan MR dikalikan I dikalikan T per N dikalikan 96500. Ya udah tinggal kalian masukin aja nih, M-nya 0,369 gram, I-nya 0,75 ampere, T-nya 1200 sekon, N-nya tadi 2 dikalikan 96500, didapat MR-nya sebesar 79,13 gram per mol. Oke, jadi itu saja mungkin pembahasan contoh soal dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau saya yang jelasinnya itu terlalu cepat, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.